إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وحضرة آبائه وحضرة إخوانه من النبي المرسلين بارك لنا أشهد أن لا إله إلا الله وتقنا تقي تابعين وسلم ومن حضرة الجنة شهدنا أشهد ما شاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Salat Jumat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul Jum'ati utawi iki iku bab mertelaaken sholat Jum'ah. Sholatul Jum'ati utawi iki iku bab mertelaaken sholat Jum'ah. Ma iku apa hukmu sholatil Jum'ati utawi hukume sholat Jum'ah. Ai hukmuha tegese utawi hukume sholat Jum'ah iku fardhu ainin fardhu ain. Ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Mukallafin kang mukallaf, zakarin kang lanang, hurin kang merdeka, swahihin kang waras, mustaldinin kang manggon anak umah. Mustaldinin kang manggon anak umah. Kam iku pira syurutul Jum'ati utai pira-pira syarate salat Jum'ah. Syurutuha utai pira-pira syarate Jum'ah iku khamsatun ana 5. Al awwalu utai kang kawitan. Al awwalu utai kang kawitan iku antuqoma yen den lakoni yen den jenengaken apa salat Jum'ah. Yen den lakoni apa salat Jum'ah fi baladin ing dalam negara atau ing dalam kota au qaryatin atawa desa. Asani utawi kang kaping pindho iku ang takuna yen ta ana apa kulluha sekabehane salat Jum'ah iku fi waqti zuhri ing dalam jerone waktu zuhur. Ana iku fi waqti zuhri ing dalam jerone waktu zuhur. Asalisu utawi kang kaping telu. Asalisu utawi kang kaping telu iku antu sholat yen ta den lakoni apa salat Jum'ah jama'atan hale berjamaah bi arba'ina kelawan wong 40. Bi arba'ina kelawan wong 40 apane dzukuron wong lanange. Muslimina kang Islam kabeh, mukallafina kang mukallaf kabeh, ahroron piro-piro kang merdeka, ahroron piro-piro kang merdeka, mustaldinina piro-piro kang manggon umah kabeh, mustaldinina piro-piro kang manggon umah kabeh. Arabi'u utai kang kaping papat iku Allah tasbiquha, iku Allah tasbiquha yen ta ora dingini ing Jum'ah. Yen ta ora dingini ing Jum'ah autoqorinaha atau barengi ing Jum'ah autoqorinaha atau barengi ing Jum'ah apa Jum'atun salat Jum'ah ukhra kang weneh fi tilkal baladi ing dalem mengkono-mengkono kota. Al khamisu utawi kang kaping 5. Al khamisu utawi kang kaping 5 iku taqdimul khutbataini ndinginaken khutbah loro. Iku taqdimul khutbataini dinginaken khutbah loro. Cepatan enggak no? Kecepatan? Yang kelas 1 kecepatan enggak? Al khamisu ta kang kaping 5 iku taqdimul khutbataini dinginaken khutbah loro. Ma iku apa niyatu sholatil Jum'ati utawi niat salat Jum'ah. Hiya utawi niat iku usolli fardhul Jum'ati rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Usolli salat sapa ingsun fardhul Jum'ati ing fardune salat Jum'ah rakaataini kelawan 2 rakaat makmuman hale makmum lillahi karena Allah taala hale mahal huruf sapa Allah. Allahu akbar. Bab menjelaskan salat Jum'ah ya, paling tidak kita sekilas tahu lah meskipun jarang ya perempuan ikut sholat Jum'ah. Tapi dulu saya di pondok ikut sholat Jum'ah jamaah dengan Jumatannya santri laki-laki. Di sini nggak ada ya, nggak berlaku. Tapi misalnya
di mana kotanya, di mana tempatnya, di situ ada jamaah Jum'ah atau nggak ada, kita bisa ikut Jum'ah. Kalau perempuan sholat Jum'ah sah nggak? Ya sah, gugur zuhurnya, tidak perlu sholat zuhur. Sholatul Jum'ati, bab menjelaskan tentang sholat Jum'ah. Ma hukmu sholatil Jum'ati, apakah hukumnya, bagaimanakah hukumnya sholat Jum'ah? Ai hukmuha fardu ainin kulli muslimin mukallafin dzakarin hurrin shahihin mustadinin. Hukumnya sholat Jum'ah adalah fardu ain bagi setiap orang beragama Islam yang mukallaf. Berarti mukallaf itu sudah baligh dan memiliki akal sempurna. Hukumnya fardu ain melakukan sholat Jum'ah bagi orang yang beragama Islam yang mukallaf, berarti sudah baligh. Berarti kalau laki-laki sudah berumur 15 tahun atau sudah bermimpi basah, ya, itu sudah baligh. Dan memiliki akal sempurna. Akalnya sehat, bisa diajak komunikasi, bisa tahu, bisa istinja, bisa diajak komunikasi, bisa tahu mana arah kanan dan kiri, ya. Yang laki-laki, zakarin yang laki-laki, hurrin yang merdeka. Sekarang sudah tidak ada perbudakan, ya. Tidak ada jarahan harta rampasan perang kemudian berupa manusia jadi budak, nggak ada. Adanya orang diperbudak oleh ya patuh dan terlalu nurut, terlalu mengikuti kepada hal-hal yang selain ibadah kepada Allah, itu namanya diperbudak. Ya, kayak kita sekarang keberadaan gadget, ketika kita tidak bisa memanfaatkan sebaik mungkin, hanya mempergunakan dengan main-main saja, berarti kita diperbudak. Kita telah menjadi korban. Panas banget sih. Shahihin yang sehat, mustadinin yang bertempat tinggal, asli bertempat tinggal di situ. Jadi orang yang berkewajiban melakukan sholat Jum'ah, satu orang Islam yang sudah baligh, yang berakal sempurna, yang laki-laki dan asli penduduk desa tersebut. Misalnya desa Kempek, ya, asli orang Kempek. Kalau santri itu bukan mustadin tapi muqimin. Sah Jum'atannya dan kewajiban sholat Jum'ah, tetapi tidak menjadikan syarat didirikannya sholat Jum'ah. Nah, ini kan ala kulli muslimin mukallafin dzakarin hurin, berarti kalau bagi perempuan tidak fardu ain. Itu loh. Tapi kalau melakukan sholat Jum'ah ya gugur berarti sholat zuhurnya. Kam syurutul Jum'ati, ada berapakah syaratnya sholat Jum'ah? Syurutuha khamsatun. Didirikannya sholat Jum'ah, bisa diberlakukannya sholat Jum'ah, harus memenuhi syarat-syaratnya yang ada 5. Al-awalu an tuquma fi baladin aw qaryatin. Sholat Jum'ah didirikan di kota atau di desa. Asani antakuna kulluha fi waqti zuhri. Yang kedua, sholat Jum'ah, seluruh rangkaian sholat Jum'ah dilakukan di dalam waktu sholat zuhur. Tetapi boleh dilakukan di waktu istiwa, sebelum zawal, sebelum bergeser, ya. Asal itu antusola jama'atan bi arba'ina dzukuron muslimina mukallafina ahroron mustadinina. Yang ketiga syaratnya yaitu dilakukannya sholat Jum'ah harus berjamaah dengan orang 40. Orang 40-nya itu harus laki-laki semua, harus beragama Islam semua, harus mukallaf semua, harus merdeka semua, dan harus penduduk asli desa tersebut. Jadi jamaah sholat Jum'ah harus berjumlah 40 dalam satu desanya. Maksudnya
Nanti kalau sudah memenuhi syaratnya baru bisa didirikan sholat Jum'ah. Ar-rabi'u alla tasbiquha au tuqrinaha jum'atun ukhra. Yang keempat, tidak boleh didahului atau bersamaan dengan Jumat lain di dalam satu kota. Maksudnya dalam satu desa tidak boleh mendirikan dua sholat Jum'ah. Tuh. Ya misalnya di Kempek ada sendiri, di Gempol ada sendiri, di Palimanan ada sendiri gitu. Al-khamisu taqdimul khutbataini. Yang kelima, sholat Jum'ah syaratnya harus didahului dengan dua khutbah. Bahkan rangkaian dari sholat Jum'ah adalah dilakukannya dua khutbah. Jadi berbeda dengan sholat hari raya. Sholat dulu 2 rakaat kalau hari raya, kemudian 2 khutbah. Tapi kalau sholat Jum'ah, khutbah dulu baru sholat Jum'ah. Nggak pernah sholat Jum'ah sih Anok ya. Coba sekali-kali diperhatikan. Khutbahnya gimana, sholatnya gimana gitu. Maniyatu sholatil Jum'ati, bagaimanakah niatnya sholat Jum'ah? Hiya usolli fardhul Jum'ati, niatnya sholat Jum'ah sama seperti sholat-sholat yang lainnya, cuman bedanya ada kalimat Jum'ahnya. Usolli fardhul Jum'ati rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardhu Jum'ah 2 rakaat secara makmum karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar, sama persis dengan sholat yang lainnya, niat bersamaan dengan takbiratul ihram itu. 2 rakaat enak sekali, cepat. Tetapi kalau kepengen berbeda ya pahalanya dengan sholat zuhur. Kalau sholat zuhur pahalanya lebih besar. Lebih-lebih kalau kemudian mengikuti rangkaiannya, mulai dari mendengarkan khutbahnya. Katanya kalau tidak mengikuti dan menyimak khutbah langsung sholat Jum'ah, pahalanya sebesar telur cecek. Pahalanya kecil gitu ya. Ya enak sekali cuma 2 rakaat ya. Kalau zuhur kan 4 rakaat. Tetapi kan harus keluar rumah, harus berjamaah dengan jamaah Jum'ah yang bersama dengan 40 orang. Gitu. Panas-panas, zuhur-zuhur gitu ya. Sholatul janazati utawi iki ku bab bertela akan sholat jenazah, sholat mayit. Madza ing apa wajib apa dzalil mayiti kedua mayit? Apa saja kewajibannya terhadap orang meninggal? Ya tentu berarti ini yang ditanyakan adalah orang yang hidup. Apa saja kewajibannya bagi orang yang hidup kepada orang yang meninggal? Ketika ada orang meninggal, bagi orang yang hidup, yang sehat, kewajibannya apa? Kan yang meninggal manusia. Yang hewan saja harus dikubur. Kalau tidak dikubur kan jadi bangkai, jadi bau, jadi busuk, mengganggu. Apalagi manusia harus dihormati, dimuliakan. Wajib lahu kedua mayit apa at-tajhizu, ngeramut. Wa huwa utawi tajhiz iku husluhu ngadusi mayit, wa takfinuhu lan ngafani atau ngulesi mayit, wa sholatu lan nyolati alaihi ing atase mayit, wa dafnuhu lan mendem mayit. Wa dzalika utai mengkono-mengkono husluhu wa takfinuhu wa sholatu alaihi wa dafnuhu kulluhu ya sakabehane dzalik iku fardhu kifayatin, fardhu kifayah. Wajib kepada ketika mengetahui ada orang yang meninggal, wajib mengurusinya, namanya tajhiz, ngulesi atau ya meramut, mengurusi orang yang meninggal, dari mulai memandikan, mengkafani, menyolati dan mengubur. Biasanya kalau mayitnya perempuan, yang memandikan, yang mengkafani ya perempuan. Kalau menyolatinya bisa orang laki-laki, bisa perempuan. Tapi di dalam memandikan dan mengkafani harus sesama
perempuan atau laki-laki ya yang mahram, ya putranya atau ponakannya yang masih mahram ya. Kalau menyolati bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, bisa orang lain, bisa keluarga sendiri. Bahkan lebih baik keluarganya ikut menyolati, dari mulai memandikan, mengkafani, menyolati. Nah, kalau menguburnya ya tentu menggalinya biasanya ada petugasnya sendiri ya. Istilahnya bukan petugas ya, ada orang yang biasa mengurusi menggali kuburannya orang meninggal gitu. Nah, paling tidak yang menaruh di bawahnya itu kalau mayitnya perempuan ya diusahakan mahramnya saudara laki-laki yang masih mahram. Wa dzalika kulluhu fardhu kifayatin, semuanya itu mengurusi mayit dari mulai memandikan, mengkafani, menyolati, mengubur hukumnya fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu semuanya terkena hukum wajib, tetapi kalau sudah ada yang melakukan, yang lainnya gugur. Yang mendapatkan pahala tentu yang melakukannya. Itu. Biasanya kalau memandikan, mengkafani, umumnya ya kita selalu pasrah pada lebih atau apa ya yang mengurusi orang meninggal di desa tersebut, di kota tersebut, orang perempuan gitu ya, misalnya mayitnya perempuan. Tetapi kalau kita bisa ya bisa bareng-bareng dengan lebihnya. Nah di sini kan kita sudah setiap tahun, setiap akhir tahun ada praktek mengurusi jenazah ya. Paling tidak kita tergerak, paling tidak kita kepada tetangga atau saudara atau keluarga kita sendiri kita ikut mengurusinya. Itu kan sudah ngaji jadi sedikit-sedikit. Oh gitu ya. Oh ya apa lagi, atau ayo kita yang ini, saya yang itu loh. Ya kalau memang tidak takut, biasanya kok takut ya, tapi kalau keluarga sendiri masa ya takut. Paling tidak bukan takut, kalau keluarga sendiri itu lemes saking sedih. Itu. Ya kalau memandikan apa namanya? Tentu tidak bisa sendirian ya. Kalau memandikan, kalau misalnya keluarganya ada banyak dan orangnya banyak yang membantu, misalnya ada saudaranya banyak lah, lebih daripada 1-2, maka memandikan itu ada yang memangku mayitnya, ada yang mengguyuri mayitnya, mengguyuri dengan air ya. Sekilas saja saya jelaskan tata cara memandikan mayit atau jenazah. Dimandikan di tempat yang sepi, maksudnya bukan di lapangan atau di ya gitu loh. Jadi misalnya cari tempat, nggak bisa kamar mandinya sempit, tidak bisa buat tiduran mayit gitu ya, ruang di dalam kamar mandinya. Ya berarti di samping kamar mandi, kemudian dibuat apa namanya penutup, dibuat kayak satir-satiran gitu loh. Dan mayitnya tetap dalam keadaan tertutup auratnya, artinya meskipun dimandikan, mengguyur dalam keadaan ditutupi jarit apa namanya tapih. Tapi ketika mengguyur tidak boleh yang mengguyurinya melihat auratnya mayit. Mayit juga sama seperti orang yang sedang hidup, jadi tahu gitu loh. Jadi gitu. Makanya ketika mayitnya perempuan yang mandikan perempuan. Kalau bisa ya keluarga sendiri kita-kitaannya yang sesama perempuan gitu loh. Jadi tetap kan apa namanya bajunya sudah dilepas. Biasanya mayit ya susah melepas bajunya, sudah digunting gitu ya, sudah dibuka gitu. Nah kemudian sebelum dimandikan, pastikan mayit dalam keadaan bersih. Kalau mayitnya sudah kaku berarti agak dilemeskan pelan-pelan gitu. Kemudian dipastikan sudah dalam keadaan bersih, tidak ada najisnya. Perutnya agak ditekan pelan-pelan agar seluruh najisnya sudah keluar. Kalau najisnya sudah keluar semua ya sudah, tinggal diceboki. Dicebokinya karena mayit ya harus pakai sarung tangan yang kayak biasa di rumah sakit itu ya. Itu pakai tangan kiri. Kemudian setelah itu pas memandikannya ketika ditutup pakai jarit agak dibuka, diangkat. Kalau misalnya jelas tertutup kan berarti tidak diguyur, maksudnya terguyurnya ketutupan jarit ya, diangkat tetapi tidak dibuka blak gitu. Ngerti dibuka blak? Tidak dibuka semua. Jadi agak diangkat tetapi kemudian guyur pelan-pelan gitu lah.
Tidak seperti guyur tanaman serot-serot atau guyur-guyur, enggak gitu ya. Ada yang mengosoki, ada yang mengguyur gitu. Insya Allah ya, semuanya akan mati, tapi kalau menjelaskan orang mati itu ya gimana gitu ya. Sebaiknya menggunakan air dingin, tidak menggunakan air hangat, makruh katanya. Kemudian itu sebelum mempersiapkan memandikan mayit. Saat memandikan mayit adalah siapkan jenis airnya, air untuk bilasan, air sabun, dan air yang dicampur dengan kapur barus atau dengan daun bidara. Jadi seperti biasa, pertama disabuni, kemudian setelah disabuni, kemudian diguyur dengan air bersih, rata, bagian badan mayit depan, kemudian miring, bagian belakangnya bukan diblekan kemudian disuruh ndakom. Tapi dari arah kiri dimiringkan mayitnya sebelah kanan, guyur gitu loh. Pokoknya rata sampai dubur dan kuburnya diguyur semua, kemudian baru ganti lagi miring sebelah kiri. Pelan-pelan, jangan sampai mayitnya yang terjatuh. Makanya kan dipegang oleh orang yang memegang mayitnya sambil duduk supaya tidak terjatuh. Ya kalau di rumah sakit biasanya sih ada tempat sendiri ya. Lebih praktis itu, tapi biasanya kalau di rumah dan ada keluarganya, kenapa tidak? Keluarganya ikut memandikan, ikut memangku gitu ya. Itu. Niatnya gimana? Yang niat siapa? Masa mayit? Kalau udah meninggal. Kalau kita mandi kan niatnya niat sendiri mandi ya. Nawaitul ghusla al-mafrudhu li hadhil maitati lillahi ta'ala. Kita kan pasti meniati mayit sesama perempuan. Nawaitul ghusla al-mafrudhu li hadhil maitati lillahi ta'ala gitu. Karena mandinya hukumnya wajib gitu. Memandikan mayit hukumnya wajib. Karena mayit tidak bisa mandi sendiri. Kemudian watakfinuhu, mengkafani mayit. Lah, mengkafani mayit juga coba sekali-kali kalau ada saudara atau siapa lagi libur ada yang meninggal, diperhatikan pengen gimana sih, apa saja yang dipersiapkan. Masa ya takut. Dilihat apa saja yang dipersiapkan ketika mengkafani mayit. Kayak mayitnya laki-laki 5 lapis sama juga 5 lapis atau 3 lapis ya. Harus dikurung, kemudian sorban, kemudian 3 lapis kain penutup seluruh tubuh lurus sama. Ya, biasanya diukur dulu. Kira-kira mayitnya panjangnya seberapa gitu ya. Biasanya lebih baik laki-laki atau perempuan menyediakan seperangkat mengulesi mengkafani mayit. Kalau mayitnya perempuan itu 5 lapis, gamis-gamisan gitu loh, yang tidak ada jahitannya. Atau baju kurung dari mulai leher sampai menutupi pusar. Kemudian kerudung, ada kerudung-kerudungannya. Kemudian sarung, ada sarung-sarungannya. Bahkan ada yang lebih lengkap ya, dibikin celana-celanaan ya, dibikin BH-BH-an. BH-nya kayak bikini orang yang mandi di pandai orang bule itu, tetapi tidak ada jahitannya. Itu. Ya nggak tahu, saya belum pernah praktek ya, tapi seperti itu. Maksudnya belum pernah ngurusi langsung atau paling melihat-lihat ya. Nah, baru setelah itu 5 itu gamis, baju-bajuan kayak baju kurung gitu, kemudian kerudung untuk ditaruh di kepala, kemudian sarung 3 kan, kemudian 2 kain kafan lurus, 4 dan 5. Setelah baju kemudian baru yang lurus gitu. Jadi biasanya ya menata kain kafan dulu setelah mayit dimandikan, kemudian baru menata kain kafannya. Paling atas berarti baju dulu, baju-bajuan itu loh. Kemudian sarung-sarungan. Kan sarung-sarungan nah tidak ada jahitannya sih, kain kafan putih. Kemudian baru naruhnya berarti yang lurus dulu. Kain kafan lurus dulu, 2 lapis. Kemudian baju kurung, sarung, kemudian kerudung. Usahakan bagian kain kafan yang bagian wajah agak lebar gitu daripada kain kafan yang ada di bagian kaki. Biasanya diikat kan ya. Begitu dimasukkan di tempat di liang kubur, ikatannya harus dilepas semua. Gitu.
Kemudian washolatu alaihi, menyolati mayit. Menyolati mayit. Pernah menyolati mayit? Apa sih? Belum pernah. Menyolati mayit. Gimana niatnya? Oh, ini belum ya. Ini ada sendiri nih, keterangannya ada sendiri. Ma iku apa kaifiatus sholati utawi carane nyolati alal mayyiti ing atase wong kang mati. Ma iku apa kaifiatus sholati utawi carane nyolati alal mayyiti ing atase mayit. Yanwi niat sapa al musholli wong kang salat as-sholata ing niat salat alal mayyiti ing atase mayit ma takbiri sertane takbiratul ihram. Jadi al awalu utai kang kawitan iku yanwi niat sapa al musholli wong kang salat as-sholata alal mayyiti mata sholata ing niat sholat alal mayyiti ngatasé mayit ma takbir sertane takbiratul ihram. Asani utai kang kaping pindho iku yaqra'u maca sapa musolli al-Fatihata ing surat al-Fatihah. Asalisu utai kang kaping 3 iku yukabbiru maca takbir sapa musolli. Arabiya utai kang kaping 4 iku yusolli maca donga sholawat sapa musolli alan nabi ing atase kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-khamis utai kang kaping 5 iku yukabbiru maca takbir sapa musolli. As-sadis utai kang kaping 6 iku yadaun ndongaaken sapa musolli lil mayyiti maring wong kang mati. As-sabi'u utai kang kaping 7 iku yukabbiru maca takbir sapa musolli. As-saminu utai kang kaping 8 iku yusallimu uluk salam sapa musolli. Bagaimanakah caranya menyolati mayit? Caranya menyolati mayit yang pertama tentu adalah niat usolli ala hadhil maitati kalau mayitnya perempuan. Tapi kalau kita menyolati mayit laki-laki juga boleh, mendapat pahala kok. Tidak hanya laki-laki, biasanya wah sung lanang. Kadang-kadang apalagi di sini ya, kadang-kadang iya bukan kadang sih maksudnya, apalagi di sini kalau sudah disolati orang laki-laki, nggak ada perempuan yang ikut menyolati. Karena tidak diajak atau tidak dihimbau oleh tokoh masyarakatnya di situ. Mestinya perempuan juga bisa menyolati, ya dapat pahala. Maksudnya tidak hanya perempuan, tidak hanya menyolati kepada mayit perempuan saja, siapapun ya boleh pengen menyolati mayit ya bisa gitu. Menyolati mayit itu tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Usolli ala hadhil maitati arba'a takbiratin lillahi ta'ala gitu. Jadi 4 takbiran bukan 4 rakaat. Setelah dulu ya usolli ala hadhil maitati arba'a takbiratin lillahi ta'ala atau fardhu lillahi ta'ala, fardhu kifayatin lillahi ta'ala, Allahu akbar. Setelahnya takbiratul ihram, baca Fatihah. Yang kedua baca Fatihah seperti biasa sholat ya. Setelah baca Fatihah takbir lagi, Allahu akbar. Setelahnya takbir yusolli ala nabi, baca sholat kepada kanjeng Nabi. Bisa sholawat Ibrahim, bisa sholawat apa saja. Paling sedikit Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad gitu ya. Kemudian setelah itu takbir yang ketiga, Allahu akbar. Setelah takbir yang ketiga mendoakan mayit, yad'u lil mayyiti. Setelah takbir yang ketiga, takbir yang keempat, Allahu akbar. Setelah takbir yang keempat doa lagi, baru setelah doa uluk salam. Uluk salamnya yang sedang berdiri. Itu karena nggak ada ruku, nggak ada sujud. Setelah takbir yang keempat berdoa, kemudian uluk salam. Uluk salamnya sama seperti uluk salam sholat biasa. Bedanya hanya diperkomplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Waalaikumsalam. Ma iku apa doaul mayit utawi ndongai mayit. Ndongai wong kang mati. Ba'da takbirati ing dalam sakwise takbir asalisati kang kaping 3. Bagaimanakah mendoakan mayit setelahnya takbir yang ketiga? Tadi takbir yang ketiga kemudian mendoakan mayit ya. Wa utai donga iku Allahumma du Gusti Allah. Hadza utai iki mayit iku abduka kaula panjenengan wa benu abdika. Wa benu abdika lan kaulane anak lanange kaula panjenengan. Kharaja kang metu sapa mayit min rauhid dunya saking
keenakan dunya, wa sa'atihi lan kajembaran dunya, wa mahbubihi lan kang den senengi dunya. Kudunya nok mayit ya. Min rohid dunya saking keenakan dunya, wa saatihi lan kejambaran dunya, wa mahbubihi lan wong kang den senengi mayit, wa ahibbaihi lan saking pira-pira kekasih mayit, fiha ing dalem dunya, ila zulmatil qabri maring petenge kuburan. Wa saati lan kajembarane dunya, wa mahbubihi lan kang wong kang den senengi mayit, wa ihibbaihi lan pira-pira kekasih mayit, fiha ing dalam dunya, ila zulmatil qabri maring petenge kuburan. Wa malan perkara huwa kang utawi ma iku laqihi kang tetemu, wa malan perkara huwa kang utawi mayit iku laqihi tetemu ing ma kana ana sapa mayit iku yashhadu nyaksini sapa mayit an ing temen satune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran iku maujud illa anta angin panjenengan, wa anna muhammadan lan temen satune kanjeng Nabi Muhammad iku abduka kaula panjenengan, wa rasuluka lan utusan panjenengan, wa anta utai panjenengan iku a'lamu zat kang luwi ngaweruhi bihi kelawan mayit minna tinimbang saking kita. Allahumma du Gusti Allah, innahu temen satune mayit iku nazala manggon sapa mayit bika kelawan panjenengan, wa anta hale utai panjenengan iku khairu mangzulihi luwi bagus-baguse zat kang den panggoni apa bihi al, wa asbahalan manjing esuk sapa mayit faqiron hale wong kang butuh ila rahmatika maring rahmat panjenengan Gusti Allah, wa anta utai panjenengan iku ghaniyun zat kang semugi an adzabihi saking nyiksa mayit, wa qad ji'naka lan teman-teman teka sapa kita ing tuan raghibina hale kang pada demen-demen kabeh ilaika maring panjenengan syufa'atur pira-pira kang nyuwun pitulung lahu maring mayit, lahu kedua mayit. Allahumma du Gusti Allah, ingkana lamun ana sapa mayit iku muhsinan wong kang gawe bagus, fazid mangkana ambahana tuan fi ihsanihi ing dalem kebagusane mayit. Wa ingkana lamun ana sapa mayit iku musian gawe ala fatajawaz maka mugi ngapura tuan. Wa ingkana lamun ana sapa mayit iku musian wong kang gawe ala fatajawaz mangka mugi ngapura tuan anhu saking mayit, walaqihi lan mugi nemu akan tuan ing mayit bi rahmatika kelawan rahmat panjenengan al amna ing aman min adzabika saking siksa panjenengan hatta taba'atsahu sehingga nange akan tuan ing mayit ila jannatika maring swarga panjenengan bi rahmatika kelawan rahmat panjenengan. Ya arhamar rahimina, he luwi welas-welas zat kang welas. Ini doanya. Ya, kalau hanya Allahumma hadza abduka wa ibnu abdika min rawahid dunya wa sa'ati wa mahbubihi wa ahibbihi fiha ila dzulmatil qabri wa ma huwa laqihu kana yashhadu alla ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluh wa anta alamu bihi minna. Nah, udah cukup segitu aja. Ma iku apa doa utai donga ba'da takbirati ing dalam sawise takbir ar-rabi'ati kang papat. Setelah mendoakan takbir yang ketiga, kemudian takbir yang keempat, setelah takbir yang keempat sebelum uluk salam mendoakan lagi. Bagaimana doa isi doanya? Allahumma du Gusti Allah la tahrimna ampun ngaling-alingi tuan ing kita ajrohu ing ganjarane mayit, wala taftinna lan ampun mitna tuan ing kita ba'dahu ing dalam sawise mayit, waghfir lan mugi ngapura tuan lana maring kita ya Allah, jangan kau halangi pahalanya mayit, wala taftinna ba'dahu jangan panjenengan berikan fitnah pada kami setelahnya mayit meninggal. Nah ini perlu sekali ya supaya setelahnya salah satu keluarganya meninggal tidak ada fitnah gitu.
wala taftinal ampun mitna Tuhan ing kita ba'dau ing dalam sawise mayit waghfir lan mugi ngapura Tuhan lana maring kita walahulan maring mayit. Ya Allah, semoga Engkau mengampuni kami dan mengampuni mayit. Rabbana du pangeran kita ighfir mugi ngapura Tuhan lana maring kita wali ikhwanina lan maring pira-pira sedulur kita alladzina rupane wong akeh sabaquna kang pada wis dingini sapa alladzina ing kita bil imani kelawan iman. Wala taj'alan ampun dadekaken Tuhan fi qulubina ing dalam pira-pira ati kita ghilan ing unek-unek ala. Wala taj'alan ampun dadekaken Tuhan fi qulubina ing dalam pira-pira ati kita ghilan ing unek-unek ala lilladzina maring wong akeh amanu kang pada iman sapa alladzina. Rabbana du pangeran kita innaka teman saatune panjenengan iku raufun zat kang akeh welase rahimun tur zat kang banget welase. Baru kemudian assalamualaikum warahmatullah. Ma iku apa ad-dafnu utai mendem. Huwa utai ad-dafnu iku wad'ul mayyiti nyelehaken wong kang mati fi qabrin ing dalam kuburan. Umquhu utawi jerone qabri iku qomatun sak dedeg wabastatun lan sak pengawe. Wabastatun lan sak bebere telapak tangan mustaqbilal qiblati hale madhep kiblat. Oh iya, kalau menyolati mayit, kalau mayitnya perempuan, mayit berada di sebelah utara, berarti kepala mayit sebelah kanan. Misalnya ya, ini saya menghadap ke timur, misalnya ini barat. Kalau mayitnya perempuan, berarti kepala mayit ada di sebelah utara, berarti sebelah kanan orang yang menyolati. Kalau mayitnya laki-laki ada di sebelah kiri orang yang mau nyolati, artinya kepala mayit ada di sebelah selatan. Ini umpamanya baratnya sana gitu. Huwa utawi dafnu iku wadul mayyiti nyelehaken wong kang mati fi qabrin ing dalam kuburan umkuhu utawi jerone kubri iku qomatun sak dedeg wabastatun lan sak bebere telapak tangan mustaqbil kiblati hale kang madhep kiblat. Kemudian menguburnya setelahnya menyolati selesai, kemudian dibawa ke kuburannya yang sudah disiapkan. Bagaimanakah? Apakah mengubur itu meletakkan mayit pada kuburan yang kedalamannya kira-kira satu orang berdiri ya sambil begini ya, tapi ya hampir 2 meter lah, dengan menghadap ke arah kiblat. Maksudnya mayitnya tuh dihadapkan ke arah kiblat. Wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin dhibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin dhibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala
tudhi biha harral wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah wabnahuma wa Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.